Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan amal kebaikan, kita jangan terjebak melihat hanya kondisi akhir dari pelaksanaan amal kebaikan tersebut. Artinya kita jangan hanya memperhatikan kondisi hilir atau ujungnya saja, tetapi kita harus lebih memperhatikan hulu atau asal pangkal amal kebaikan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena kita sering terjebak melihat kepada proses dari amal kebaikan itu. Artinya kita hanya melihat bahwa ini baik saat ini yang kita lakukan ini baik, benar, baik secara agama ataupun secara penilaian sosial di masyarakat, tanpa kita memperdulikan bagaimana asal usul daripada amal perbuatan yang kita anggap baik tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada 3 kejadian yang secara dohir kita lihat ini adalah baik, dan secara agama ini bisa kita nilai sudah pasti berdimensi pahala, dan ujung-ujungnya kita juga akan punya keyakinan bahwa tempat terakhirnya adalah surga bagi pelakunya. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi sendiri sudah memberikan ancer-ancer terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Dasarnya adalah sabda dari Kanjeng Nabi berikut, yaitu riwayat dari Imam Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maniktasaba malan min ma'samin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah, jumi'a dzalika kulluhu jami'an fakuddifa bihi jahannama." Rawahu Abu Dawud. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maniktasaba malan," barang siapa yang mencari harta, barang siapa yang mencari harta dunia, min ma'samin, dari sesuatu yang kotor, artinya harta yang tidak halal maksudnya ya. Kemudian fawasala bihi rahimahu, kemudian dia menggunakan harta yang kotor tersebut, rahimahu, untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi pertama, dia mendapatkan harta itu dari sumber yang kotor, sumber yang tidak jelas, kalau perlu sumber yang halal. Kemudian dia menggunakan harta itu untuk menyambung silaturahmi. Au tasaddaqa bihi, atau dia menggunakan harta tersebut, tasaddaqa bihi, untuk bersedekah. Au anfaqahu fi sabilillah, atau menggunakannya untuk berinfak di jalan Allah. Jadi ada 3 pilihan, ada 3 pembuangan jalur harta yang tidak halal tersebut yang dilakukan oleh pelakunya dalam konteks hadis ini ya. Jadi yang pertama, dia sudah jelas menggali harta atau mengumpulkan hartanya itu dari maksam, dari sesuatu yang tidak benar, dari perbuatan dosa, artinya barang yang haram gitu. Kemudian fawasala bihi rahimahu, dia menggunakan harta itu untuk menyambung silaturahmi, jadi untuk berakrab dengan keluarga, kemudian memberikan sesuatu kepada keluarga, menyambung hubungan silaturahmi yang putus antara keluarga, tapi sumbernya, dana yang digunakan itu dari harta haram.
au tasaddaqa bihi, atau dia itu menggunakan harta itu untuk bersedekah. Dia santuni fakir miskin, dia santuni duafa, ya, dia santuni orang yang membutuhkan, dia santuni orang yang melarat misalnya, tetapi menggunakan harta yang haram, apalagi hasil mencuri dan korupsi, yang digunakan untuk membantu sesama. Au anfaqahu fi sabilillah, atau digunakan untuk kepentingan sabilillah. Dana haram digunakan untuk membangun masjid, dana haram digunakan untuk membangun madrasah, dana haram digunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang sifatnya umum, misal jalan raya atau apalah, yang semuanya itu bisa dilihat dari kasat mata sebagai perbuatan sabilillah dan pasti menjamin pahala. Dan ini kita kalau terjebak kepada itu, hanya melihat hilir, kata saya tadi, hanya melihat proses ujungnya, bahwa bersedekah itu baik, menyambung silaturahmi itu baik, sabilillah itu baik, tanpa memperdulikan pangkalnya, tanpa memperdulikan hulu daripada amal ibadah tersebut, maka kita akan terjebak. Karena kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi di akhir hadis ini menjelaskan, jumi'a dzalika kulluhu jami'an, maka semuanya itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqudhifa bihi jahannama, kemudian akan dituangkan, akan dilemparkan sebab itu semua jahannama kepada neraka jahannam. Justru dengan cara demikian kelak, kata Kanjeng Nabi, semua amal kebaikan kita yang sumbernya dari barang yang halal, yang haram tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan, akan disatukan, fakudifa bihi jahannama, lalu akan dilempar, justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berpikir, kenapa begitu tega Allah Subhanahu wa taala membalik balasannya yang seharusnya ini adalah perbuatan baik juga akan dibalas dengan kebaikan, tapi ternyata justru perbuatan yang kita anggap baik secara kasat mata ini justru akan dihadiahi dengan neraka jahanam. Ini tidak lepas dari sumbernya, karena sesuatu yang baik itu harus bersumber dari perkara yang baik pula. Kebaikan yang kita lakukan ini harus juga bersumber dari hal kebaikan. Ibaratnya orang mencuci, kalau kita ingin mensucikan pakaian, kalau kita ingin mensucikan tubuh, kalau kita ingin mensucikan tempat tinggal, tentunya kita harus menggunakan air yang bersih, air yang suci, air yang bebas dari tanggungan orang lain, air yang bebas dari kepemilikan orang lain. Hal ini kan akan menentukan kepada hasil yang akan kita peroleh. Akan sangat lucu atau bahkan sangat rugi kalau kita berniat untuk membersihkan pakaian, kita berniat untuk membersihkan tubuh, tetapi dengan cara menggunakan air yang kotor, dengan cara menggunakan air yang najis, maka bukan bersih yang kita dapatkan, maka bukan suci yang kita dapatkan, tapi justru semakin menambah kekotoran, semakin menambah kenajisan kita. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban, kata Kanjeng Nabi, bahwa Allah itu suci, Allah itu baik, ia tidak menerima kecuali kepada hal-hal yang suci, hal-hal yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita terkesan melakukan sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan kebaikan, kita berderma dengan barang-barang yang haram, dengan membungkus seakan-akan perbuatan kita itu baik di mata manusia, padahal kenyataannya sumbernya bersumber dari perkara yang haram. Manusia saja tidak layak, manusia saja antar sesama manusia saja tentu merasa keberatan seandainya dia diberikan sesuatu dari harta yang haram. Tentu akan sangat keberatan seandainya dia tahu sumbernya itu dari barang yang haram. Seandainya seorang itu dikasih tahu bahwa benda atau harta yang diberikan kepadanya bersumber dari hasil curian, dari hasil nyeleweng misalnya, mungkin orang itu akan keberatan menerima. Lah ini kita kok tega-teganya? Kita kok tega-teganya kepada Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan amal kebaikan padahal sumbernya dari harta yang haram,
padahal sumbernya dari maksam, dari perbuatan yang dosa, tapi kita bungkus. Kita bersembahkan seakan-akan semuanya bersumber dari hal yang baik. Kita sambung silaturahmi, kemudian kita infak di jalan Allah, kita besarkan sabilillah, padahal kenyataannya semuanya bersumber dari maksam, dari perbuatan dosa, dari tingkatan dosa. Oleh karena itulah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita murnikan semua amal ibadah kita. Jangan hanya melihat kepada prosesnya, itu baik di mata kita, tetapi kita lihat bagaimana sumbernya, dari mana asalnya, sehingga penggunaannya juga benar-benar sesuai untuk peruntukannya. Semoga kita semua mampu menjaga kemurnian, menjaga kebersihan semua amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.